Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok yang pertama Badriah Nur Ma'rifah dengan NIM 21 20 40 49, yang kedua Juliana Prasanti dengan NIM 21 20 40 57. Di sini kami akan membawakan materi mengenai neraca keuangan bank. Funding dan financing. Ada dua peran penting yang dijalankan LKS atau Lembaga Keuangan Syariah atau BS atau Bank Syariah, yaitu sebagai pengelola dana atau fund manager dan atau pemilik dana, fund owner. LKS dan BS dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola dana itu ada 5. Yang pertama, sumber dana. Sumber dana LKS atau BS berasal dari tabungan dan deposito dengan menggunakan akad mudharabah atau akad wadiah, di mana bonus yang didapatkan akan menjadi milik LKS. Yang kedua, cash basis adalah pencatatan yang diakui setelah uang kasnya diterima. Yang ketiga, pendapatan yang dibagi hasil dari kegiatan jual beli, sewa menyewa, dan investasi lainnya akan menjadi pendapatan yang dibagi hasilkan. Yang keempat, pendapatan bersih pengelola dana. Yang kelima, perhitungan bagi hasil. Untuk pengertian finding dan financing, yakni untuk finding adalah kegiatan yang dilakukan oleh LKS atau BS dalam mengumpulkan dana. Akad yang digunakan pada kegiatan ini adalah akad wadiah atau akad mudharabah mutlaqah. Produk dari akad mudharabah itu berupa giro, tabungan, dan deposito. Dalam kerangka neraca bank atau balance sheet, pencatatan funding ditulis pada sisi kanan dan berupa liabilitas. Untuk financing atau lending adalah kegiatan penyaluran dana ke pihak ketiga untuk berbagai sektor usaha. Dalam kerangka neraca bank atau balance sheet, pencatatan financing ditulis pada sisi kiri dan merupakan earning asset atau sumber pendapatan bank. Berikut adalah contoh dari skema dana dari nasabah yang biasa digunakan. Untuk yang pertama, yakni mudharabah muqayyadah of balance sheet, di mana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya. Yang dalam hal ini, bank hanya bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari pelaksanaan usaha. Di sini adalah skema mudharabah muqayyadah of balance sheet. Di sini ada contoh perhitungan mudharabah muqayyadah of balance sheet, di mana dalam tabel kiri itu ada terdapat jumlah dana nasabah investor, dana bank, pembiayaan yang disalurkan dengan rumus X sama dengan XA plus XB, di mana XA adalah jumlah dana nasabah investor dan XB adalah dana bank. Kemudian ada pendapatan dari usaha yang dibiayai. Yang ketiga, nisbah bagi hasil nasabah. Yang keempat, besar bagi hasil untuk nasabah investor, di mana rumusnya XH sama dengan X per XA dikali YT kali N, di mana X itu adalah pembiayaan yang disalurkan, XA adalah jumlah dana nasabah investor, YT itu pendapatan dari usaha yang dibiayai, dan N itu adalah nisbah bagi hasil nasabah. Seseorang menyertakan dana sebesar 20 miliar untuk membiayai satu investasi tertentu seperti yang disyaratkan pemberi dana. Nisbah bagi hasil untuk nasabah 38%. Pada akhir periode, investasi menghasilkan keuntungan 180 juta. Ini merupakan skema mudharabah muqayyadah of balance sheet sektor usaha. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah on balance sheet, di mana investor mempercayai seluruh dananya untuk dikelola oleh bank.
syariah, kemudian bank syariah akan mencari dan memberikan dana tersebut kepada pelaksana usaha. Dalam pengelolaan dana tersebut, pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari pelaksana usaha. Untuk skemanya seperti yang ada di gambar, salah satu indikator bagus atau tidaknya suatu investasi selain rate of return adalah high 1000 dan equivalent rate. High 1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperbolehkan dari penyaluran setiap 1000 dana nasabah sebelum nisbah. Perhitungan high 1000 yang juga mengandung rate of return seperti di bawah ini. Misalnya, XN adalah total dana pihak ketiga DPK yang dikelola oleh bank. X adalah total DPK yang boleh diinvestasikan, yaitu XN dikali bobot atau dikurangi giro wajib minimum, GWM. Y adalah besar dana untuk pembiayaan proyek, dan Y1 adalah laba akhir bulan yang dibagikan dari proyek tersebut, sehingga rate of return dari investasi ini adalah R sama dengan Y pangkat 1 per Y. Sedangkan untuk perhitungan high 1000 adalah high 1000 sama dengan Y pangkat 1 per Y dikalikan dengan X per XA, X pangkat A dikalikan dengan 1000. Misalnya, seorang individu yang merupakan nasabah bank memiliki dana saldo rata-rata dalam DPK tersebut sebesar X1 dan nisbah untuk nasabah adalah N. Laba individu yang diperoleh dengan perhitungan high 1000 adalah L1 sama dengan N dikalikan dengan high 1000 dikalikan dengan X pangkat 1 per 1000. Untuk selanjutnya adalah mudharabah mutlaqah on balance sheet, di mana adalah akan mudharabah, yakni investor memberikan seluruh dananya kepada bank syariah dan kemudian bank syariah akan mencari dan memberikan dana tersebut kepada pelaksana usaha. Nah, bedanya dengan mudharabah muqayyadah, pada mudharabah mutlaqah pemilik dana tidak memberikan syarat bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya, sehingga bank syariah dapat lebih leluasa menyalurkan dananya. Terkait skema mudharabah mutlaqah on balance sheet ada pada bagian samping. Nah, di sini pada misalkan kolom-kolom pada kedua tabel dengan nilai dalam Misalkan kolom-kolom pada kedua tabel dengan nilai dalam Rp miliar didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama A, rata-rata dana financing. B, sumber dana pihak ketiga. C, pendapatan yang dibagikan untuk dana financing. D, porsi pendapatan yang dibagikan untuk dana financing. E, rata-rata dana funding. F, porsi pendapatan yang dibagikan. G, pendapatan bagi hasil berdasarkan nisbah untuk dana funding. H, equivalent rate untuk investasi dalam tabungan mudharabah tersebut. Terkait nilai-nilai yang harus dihitung adalah baris-baris pada kolom B, D, F, G, dan H. Total dana dari pihak ketiga adalah Rp550 miliar pada kolom E baris terakhir. Sedangkan dana yang disalurkan untuk financing pada kolom A baris terakhir berupa pembiayaan proposal dari masyarakat dan surat berharga, pasar uang atau SPBU. SPPU adalah Rp580 miliar. Dengan demikian, DPK dapat disalurkan untuk seluruh dana pembiayaan atau Rp480 miliar dan sisanya disalurkan untuk membeli sebagian SPBU Rp70 miliar. Ada kekurangan dana yang diperlukan untuk membeli SPBU Rp30 miliar diambil dari dana pemilik bank. Pada akhir bulan,
Jumlah pendapatan financing yang dibagi hasilkan untuk dana untuk bank sebanyak 10 miliar rupiah seperti pada C. Bagaimana cara untuk menghitung bagi hasil dengan nisbah yang diberikan untuk tiap-tiap bagian dari dana pihak ketiga dan berapa ekuivalen rate untuk tiap investasi tersebut. Berikut adalah contoh tabel financing dalam suatu bank syariah, di mana pembayaran A 480, B 480, C-nya 8, D-nya 800. 8,00. Untuk SPBU, A-nya 800, B-nya 70, C-nya 2, D-nya 1,40 dengan total dana semuanya 580, yang A, yang B 550, C-nya 10, dan D 9,40. Dan ini merupakan contoh funding dalam suatu bank syariah. Definisikan beberapa variabel untuk bagian funding, di mana untuk I adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 6. Untuk XI adalah besar rata-rata dana pada DPK ke-1 dan X total adalah jumlah totalnya. Untuk NI adalah persentase nisbah DPK ke I. Untuk XI pangkat B adalah bagi hasil dari DPK ke I yang dibayarkan untuk nasabah. XI pangkat ER ekuivalen rate untuk DPK ke I. Sedangkan variabel untuk bagian financing adalah sebagai berikut, di mana J sama dengan 1 pembiayaan, J sama dengan 2 SPBU. YJ adalah besar rata-rata dana financing ke J, dan Y total adalah jumlah totalnya. YJ pangkat D adalah besar DPK yang dipakai untuk financing ke J. YJ pangkat L adalah laba atau pendapatan dari financing ke J yang dibayarkan. YJ pangkat P adalah porsi pendapatan yang akan dibayarkan dari financing ke J. Untuk mengisi kolom D, dana pembiayaan seluruhnya berasal dari pihak ketiga, sehingga seluruh pendapatannya diperhitungkan dalam bagi hasil untuk nasabah. Rumusnya adalah rate of return pembiayaan Y1 pangkat L dibagi YI dikali besar bagian dana pihak ketiganya. Y1 pangkat D sama dengan Y1 pangkat P sama dengan YI pangkat L per Y1 dikali Y1 pangkat D sama dengan 8 per 480 dikali 480 sama dengan 8 miliar. Sedangkan untuk SPPU, pendapatan yang dibagi hasilkan untuk nasabah hanya sebesar Y2 pangkat P sama dengan Y2 pangkat L per Y2 dikali Y2 pangkat D sama dengan 2 per 100 dikali 70 sama dengan 1,4 miliar. Pada kolom D barisan terakhir, sebagian 9,4 miliar rupiah akan dibagikan kepada nasabah, tabungan, dan deposito mudharabah. Nah, nasabah wadiyah tidak mendapatkan bagi hasil, melainkan mendapat bonus yang bisa ada atau tidak, karena tidak dijanjikan selalu ada bonus. Untuk mengisi kolom F dan G, bagi hasil untuk tiap-tiap bagian financing I adalah 2 sampai dengan 6 adalah rate of return dari financing Y total pangkat P dibagi X total dikali besar dana pihak ketiga dan lalu dikali dengan nisbahnya. XI pangkat B sama dengan Y total pangkat P per Y X total dikali XI kali NI, di mana X total sama dengan jumlah dari XI dan Y total pangkat P sama dengan jumlah dari YJ pangkat P. Ekuivalen rate dalam persentase adalah rate of return dari investasi masing-masing funding yang dihitung untuk periode 1 tahun, yang terdiri dari 360 hari dengan 31 hari per bulan. XI pangkat ER
sama dengan SIB per SI dikali 360 per 31 dikali 100%. Di mana apabila equivalent rate perlu dihitung, maka perhitungannya adalah SIER sama dengan SIB per SI dikali 100%. Selanjutnya terkait sistem bobot investasi. Tidak keseluruhan dana funding dapat disalurkan ke dalam financing, melainkan sebesar perkalian dengan bobotnya. Tingkat kestabilan pendapatan, suatu investasi menentukan bobot yang digunakan. Semakin stabil investasi tersebut, maka semakin kecil bobotnya. Bobot investasi ini adalah faktor yang dikalikan dengan saldo rata-rata. Tujuan dari sistem bobot investasi ini adalah sebagai pengaman risiko pada setiap dana investasi. Hal yang menentukan tingkat bobot adalah 1. Tingkat giro wajib minimum atau GWM yang ditentukan oleh bank sentral. 2. Besar sisa dana cadangan yang dibutuhkan bank untuk operasional bank. 3. Floating rate atau tingkat besarnya dana-dana yang ditarik sektor oleh nasabah atau investor. Secara matematika, penentuan tingkat bobot dinyatakan dengan tingkat bobot sama dengan 1 dikurangi (GWM ditambah excess reserve ditambah floating). Baik, sekian dari pemaparan presentasi kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan waktu jam perkuliahan. Untuk presentasi kali ini kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf jika kami ada kesalahan perkataan maupun